Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Di mana anakku, di mana cucuku, di mana anakku, di mana anakku, di mana anakku, di mana. Saudara-saudari yang terkasih, bagi saudara-saudari yang angkatan tua, yang dulu masih awal-awal televisi hanya TVRI, ada kisah Unyil, Ucrit, Usrok, dan seterusnya. Pak Ogah, Pak Raden, salah satunya adalah orang gila. Orang gila itu diceritakan memang dia gila karena kehilangan anak. Saking sayangnya kepada anak, maka anak itu menjadi segala-galanya. Ketika mati, maka ada orang yang tidak bisa bertahan dengan derita itu dan mulai gila, mulai tidak bisa mengontrol diri sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, sayang anak ini rupanya sungguh-sungguh mengobarkan orang tua demi anaknya. Apapun dikerjakan demi anaknya. Hari ini kita bersama gereja memperingati Santo Don Bosco, Yohanes Don Bosco. Dia seorang pendamping kaum muda, dan Injil hari ini sangat menarik karena ada seorang pemimpin ibadat namanya Yairus menemui Yesus. Guru, tolong berbuat sesuatu. Sembuhkan anakku. Anakku di rumah sakit parah dan hampir meninggal. Tolong datang ke rumahku. Maka orang-orang di sekitar situ mengatakan, Guru, tolonglah, dia orang yang membantu pembangunan rumah ibadat kami. Yairus itu pemimpin ibadat yang baik, maka tolong dibantu. Karena orang-orang di sekitarnya yakin Yesus bisa melakukannya. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, maka dia jalan menuju kepada rumah Yairus itu untuk menyembuhkan anaknya yang masih remaja. Lalu kemudian di tengah jalan, rupanya ini ada cerita berbingkai. Ketika Yesus dalam perjalanan ke rumah Yairus, banyak orang berdesak-desakan ingin surprise melihat apa yang terjadi. Apakah Yesus bisa menyembuhkan orang sakit? Lalu ada seorang ibu yang penuh iman tetapi malu-malu. Dia sakit pendarahan sejak lama, dan ketika diobati malah tambah parah. Maka dia mempunyai iman kepercayaan. Asal ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Maka dia berusaha menyibak kerumunan itu dengan paksa dan dengan sekuat tenaga, karena seorang wanita yang tentu saja tenaganya tidak sekuat banyak orang itu. Kemudian dia menjamah jubah Yesus, lalu jubah Yesus. Lalu kemudian orang-orang di sekitar situ juga mulai tidak merasakan sama sekali. Lalu Yesus menoleh ke belakang dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Rupanya ada kuasa yang keluar dari Yesus untuk menyembuhkan itu, karena iman, kepercayaan seorang ibu itu. Lalu orang banyak itu mengatakan, banyak orang berdesak-desakan di sini. Engkau masih bertanya siapa yang menjamah? Tidak terhitung jumlahnya yang menjamah engkau. Lalu wanita itu tersungkur dan menceritakan peristiwanya. Maka dia bersyukur, berterima kasih pada Yesus, sudah disembuhkan dari penyakit pendarahannya. Orang takjub. Tetapi ketika dalam perjalanan, melanjutkan perjalanan ke rumah Yairus, ada utusan dari hamba Yairus mengatakan, anakmu sudah mati. Jangan merisaukan, mengganggu guru lagi. Tetapi kemudian Yesus mengatakan, jangan takut. Aku akan berbuat yang terbaik. Lalu sesampainya di rumah Yairus, anak itu sudah mati. Yesus hanya mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes untuk masuk ke rumah
remaja yang mati itu. Lalu dengan sekali ucap Yesus mengatakan, "Talitakum," bangun dan berjalanlah. Maka remaja itu pun bangun dan berjalan. Dan semua orang takjub melihat itu. Ternyata dia pun bisa membangkitkan orang mati. Dan kemudian talitakum itu menjadi terkenal sampai sekarang. Bangun, berjalanlah. Anak itu kemudian duduk berpakaian dan makan karena dia sudah remaja. Dan semua orang takjub kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya cinta kita kepada orang lain, entah itu orang tua, anak, entah itu orang yang kita kasihi, entah itu orang-orang yang mungkin tidak ada dalam benak kita, yaitu orang-orang miskin dan tersingkir. Kalau kita dengan kekuatan doa mendoakan itu, maka akan terjadi mukjizat di balik semua itu. Rupanya iman kepercayaan seseorang bisa membantu orang lain untuk mengalami penyembuhan, untuk mengalami kegembiraan, untuk mengalami bangkit dari kematian, untuk mengalami bergerak di dalam dari kebekuan, dan kemudian punya semangat lagi. Ketika orang sudah putus asa, tidak punya harapan, merasa ngelokro dan menyerahkan semuanya kepada takdir, lalu datanglah kita yang diutus Tuhan untuk memberi semangat lagi, untuk merasakan bagaimana Tuhan menyentuh dan membimbing kita. Suatu saat ada orang yang karena kehilangan orang yang dicintainya, dia merasakan habis semuanya. Dia merasakan tidak mau lagi untuk membangun relasi dengan orang lain karena orang yang dicintainya tiba-tiba mati karena jantung menghadap Tuhan. Kemudian dia mulai membaca-baca buku. Dia mulai ngobrol dengan teman-teman sekerjanya. Setelah kemudian pulang kampung karena kecewa itu, setelah 2 tahun dia nggak tahan lagi, dia keluar lagi ke kota di mana dia berkarya tadinya. Dan kemudian bertemu dengan teman-teman lama. Dia merasakan disentuh oleh orang-orang atau teman-temannya itu. Talitakum. Kemudian dia berjalan bangkit lagi. Dia merasakan bahwa hidup hanya sekali. Harus dihadapi dengan tegar dan penuh pengharapan. Dan ingat juga kegembiraan, sukacita. Tidak harus berhasil sukacita dalam iman, dalam hati. Tetapi sukacita yang mendasari hidup kita. Sehingga kita bisa semeleh, bisa penuh pengharapan dalam menghadapi kegagalan-kegagalan hidup kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Tetetet.